Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mahrisa Baraka, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Asgini. Waalaikumsalam. Maaf Ya Ibu Allah, sedang maaf, telepon. saya ganggu ya. Boten. Oke. Monggo pindah Ibu. Iya, Tapi di sini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu Asgini. Gimana Ibu? Begini Bu Asgini, besok kan ada praktek coaching nih. Nggih. Nah, saya kan sebagai pengamat, nanti Bu Asgini di sini sebagai coach. Iya. Bu Asgini sudah siap ya? Insya Allah Bu sudah. Tadi baru saja komunikasi dengan Pak Suratman untuk coachingnya. Oh iya, alhamdulillah. Lah di sini nanti ada instrumen-instrumennya Bu Asgini. Yang pertama yaitu alur kita. Nah, alur kita itu ada tujuan, Nggih. kemampuan Bu Asgini menanyakan kepada coachnya di sini. Terus nanti ada identifikasi Bu Asgini. Nggih. Nah, kemampuan Bu Asgini dalam melakukan penggalian situasi kepada coach tersebut. Lalu dilanjutkan lagi rencana aksi, ya. Nggih. Nah, nanti Bu Asgini mengembangkan nih ide-ide kreatif atau solusi yang Bu Asgini tanyakan kepada coach. Setelah itu yang terakhir yaitu tanggung jawab, ya, membuat komitmen hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Lalu ada instrumen yang kedua yaitu kompetensi yang diamati. Ada 4 ya Bu Asgini ya, masih ingat ya? Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Nggih. mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, di sini Bu Asgini nih sebagai coach, Bu Asgini mau ambil kompetensi yang mana? Insya Allah saya mau mengambil kompetensi yang ketiga Ibu, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya siap. Nah, Bu Asgini sudah siap ya? Insya Allah siap. Ya, terima kasih Bu Asgini. Sama-sama Saya tunggu Ibu. besok ya. Oke. Terima kasih Ibu. Nggih, Mohon sama-sama. maaf di sini tempatnya seadanya nggak ada apa-apa. Semoga Bu Asgini. Nggih, maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asgini, Pak Pagi Suratman. Bu Risa. Selamat pagi Bu. Hari ini kita melakukan praktek coaching ya, Nggih. untuk supervisi akademik sesuai kesepakatan kemarin. Bu Asgini sebagai coach, Pak Suratman sebagai coaching. Nah, Bu Asgini kemarin itu mensepakati bahwa kompetensi yang akan dikembangkan yaitu Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, monggo Bu Asgini bisa dimulai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ratman. Waalaikumsalam Bu Asgini. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu, Baik, sehat. super sibuk ya. Sibuk tapi tetap seger ini. Iya. Rahasianya apa ya tetap seger begini? Ndablek Bu. Betul, double jadi nggak dipikir banget gitu ya. Oke Pak Suratman, kemarin kan jenengan WA saya ya, Iya. katanya pengen ngobrol-ngobrol, Yes. pengen sharing-sharing. Apa ini? Dan masalah apa ini kira-kira? Ya Bu Asgini begini. Jadi akhir-akhir ini saya merasa bermasalah Bu. Bermasalah. Dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi berdasarkan hasil perenungan saya dan kenyataan yang memang saya hadapi, saya merasa saat ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya tidak dapat menyiapkan rencana pembelajaran dan perangkat pembelajaran saya dengan maksimal Bu, seperti itu. Sehingga ini saya khawatirkan akan berdampak kurang baik pada hasil pembelajaran yang saya laksanakan. Itu ya. Gitu. Jadi apa ya, tujuan dari pertemuan kita kali ini dengan kita sharing-sharing berarti Pak Ratman itu pengen menemukan solusi ya. Iya, iya. Bagaimana sebaiknya pembelajaran itu supaya lebih efektif Iya, gitu. iya. Nah, indikator dari atau keberhasilan dari sesi kita nanti kira-kira apa nih? Iya. Nah. Jadi dari hasil Pertemuan kita, ya, pertemuan kita kali ini saya berharap saya akan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, karena sekali lagi kalau tidak saya hadapi, saya takut ini kalau tidak saya atasi,
secara cepat, saya takut ini akan berdampak kurang baik terhadap hasil Takutnya belajar malah anak. dalam jangka panjang malah nggak maksimal Nggih, Pak, nggih, ya. begitu Ibu. Ya betul betul. Jadi kira-kira di permasalahannya apa aja mungkin yang bisa diuraikan lagi? Nggih. Mungkin kesibukan jenengan, Iya. di organisasi juga gitu kan sibuk Iya. gitu. Nah, Jadi, kira-kira jadi itu apa begini saja? Bu, faktor utama yang melatar belakangi saya tidak bisa mempersiapkan rencana pembelajaran secara maksimal dan beserta perangkat pembelajaran yang baik media ataupun nanti metode yang akan saya gunakan. Ini karena ini Bu, waktu saya yang bulan-bulan ini sungguh waktunya sangat ini sangat padat dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Yang pertama Ibu, kebetulan di sekolah banyak tugas tambahan yang Kalau sekolah ya diberikan Pak ya. kepada saya. Luar Kemudian biasa, ya. yang kedua di kegiatan organisasi seperti di PGRI, kebetulan saya juga mendapatkan tugas menjadi sekretaris. Kemudian di kegiatan kemasyarakatan yang lain, kebetulan saya dipercaya menjadi ketua PPS ya Pak? PPS, ya. BPD, BPD banyak. juga. Nah, Luar ini biasa aktivitasnya. ketika tugas-tugas dari berbagai organisasi dan yang tadi saya jelaskan itu datang bersamaan, kadang-kadang saya untuk mempersiapkan persiapan pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak maksimal. Seperti itu ya. Jadi mungkin permasalahannya adalah kesibukan panjenengan yang luar biasa, baik internal sekolah maupun eksternal di organisasi luar ya, Dan kemasyarakatan cukup menjadi hambatan ya Pak ya, Nggih. cukup menjadi hambatan panjenengan di dalam menyiapkan pembelajaran seperti itu ya. Nggih. Kira-kira hambatan dan apa ya maksudnya kekuatan yang panjenengan miliki untuk mengatasi ini semua kira-kira apa? Ya, untuk mengatasi ini tentu saya harus mampu memprioritaskan pekerjaan. Artinya ya memprioritaskan pekerjaan. Banyak dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan itu seringnya ada deadline yang bersamaan. Tapi meskipun bersamaan itu juga itu bisa kita lihat rentang waktunya, sehingga mana yang deadline-nya paling awal itu harus saya selesaikan dengan segera, sehingga tidak akan menumpuk dan akan menambah beban saya. Selanjutnya juga di samping tadi memprioritaskan berdasarkan deadline waktu, saya harus mengerjakan ini tidak sendiri Bu. Oh iya, membuat tim kerja ya, teamwork ya. Iya, tentunya ada teamwork, misalnya seperti di organisasi PPS. Di situ saya punya anggota yang bisa saya maksimalkan perannya untuk bagaimana saya tidak selalu harus saya mengerjakan sendiri. Gitu. Kira-kira nih dalam kondisi sekarang di dalam proses pembelajaran yang dengan rasakan sekarang ini, anggap saja panjenengan sedang tidak aman atau nyaman ya di dalam pembelajarannya. Kira-kira ini dalam skala berapa nih, jika skala itu antara 1 sampai dengan 10? Kalau di pembelajaran yang saya laksanakan di kelas terkait kualitasnya itu ya, terkait kualitasnya saya merasa pada posisi angka 6. Angka 6 ya Pak Iya, ya? karena ya itu tadi Lumayan ya, lumayan. Hanya cukup gitu ya, maksudnya. hanya cukup saja, tidak ada yang istimewa ataupun tidak, menurut saya masih kurang baik lah. Masih kurang baik. Karena yaitu tadi saya tidak menyiapkan RPP dengan maksimal, kemudian medianya dengan maksimal, dan saya merasa karena itu tidak saya lakukan, untuk fokus dan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang saya laksanakan juga masih kurang. Akibatnya begitu. Rencananya nih, harapannya itu sampai skala berapa Pak? Setelah nanti mungkin ada solusi seperti Iya, itu. setelah ada solusi, saya harapannya nanti pada angka 9 lah. Angka 9, Iya. luar biasa. Berarti dari skala 6 sekarang menuju angka 9. 9. Paling tidak Oke. di situ ada peningkatan yang sebagai bukti tanggung jawab saya Bu dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Oke.
Kira-kira nih, berarti kan Pak Suratman sudah ada gambaran ya, tadi sudah ada identifikasi permasalahannya ya, sudah disampaikan tentang hambatan-hambatannya, kemudian kekuatannya tadi akan membuat beberapa prioritas pekerjaan, kemudian sekarang dalam posisi 6 ya, skala 6 untuk menuju 9 itu, maka apa yang akan jenengan aksikan nanti dalam rencana aksi itu nih, nanti akan melakukan apa nih gitu supaya menuju sampai dengan skala 9 itu. Okay. Jadi perencanaan yang akan saya lakukan Ibu Astini, yang pertama saya akan membuat atau menyusun teamwork di dalam beberapa tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Tentunya kan ada yang tidak harus saya kerjakan sendiri, sehingga nanti teamwork saya yang bisa bekerja. Kemudian yang kedua, saya akan menyusun list ataupun urgensi Bu dari tugas yang akan saya selesaikan. Artinya dengan melihat list terutama kaitannya dengan deadline, nanti tugas-tugas saya itu akan tersusun Bu, mana yang harus saya selesaikan awal dan mana yang harus saya selesaikan di akhir, sehingga paling tidak dengan semuanya ini saya kerjakan dengan teratur untuk tujuan saya agar nanti bisa menyusun RPP dan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas nanti itu juga akan dapat saya kerjakan dengan baik, dan insya Allah ini akan saya prioritaskan Bu, karena untuk mengajar ini adalah yang jelas tugas utama saya. Utama ya Pak, ya betul. Yang lain adalah mengajar ya Pak ya. Dan yang lain adalah tugas tambahan, tapi jangan sampai tugas tambahan ini mengganggu tugas utama saya, itu nanti saya akan berusaha menyusun list deadline sehingga tugas-tugas tambahan saya tidak mengganggu tugas utama saya. Mungkin lebih tepatnya nanti akan memanage waktu dengan baik ya Pak ya. Jadi harus bisa memilih waktu di antara sisa waktu yang sangat sedikit ini gitu ya. Bagaimana harus memprioritaskan pekerjaan, tadi membuat list ya, checklist seperti itu, luar biasa nih dengan. Kemudian kira-kira kapan nih actionnya gitu ya, komitmennya bagaimana? Untuk aksi ini ataupun upaya perbaikan ini akan segera saya laksanakan Ibu. Insya Allah di hari besok ini berusaha akan saya mulai menyusun list pekerjaan dulu, list dan tugas dari berbagai organisasi dan berbagai tugas tambahan saya akan saya list dulu. Lebih banyak. Nah setelah itu nanti setelah list itu kita melihat prioritas tugas yang harus saya selesaikan, berikutnya ini saya akan segera implementasikan bagaimana saya untuk bisa menyusun RPP yang baik disertai dengan menyusun media pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang harapan saya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya. Luar biasa Pak Suratman. Kemudian nih untuk melaksanakan komitmen itu, siapa saja yang akan terlibat dalam langkah panjenengan nanti? Ya, tentunya untuk aksi yang akan saya laksanakan ataupun perbaikan yang akan saya laksanakan, saya tidak mungkin bekerja sendiri, tentu ada pihak-pihak lain yang akan saya libatkan. Yang pertama tentu teman sejawat itu. Ya, karena di sekolah kita punya teman sejawat yang bisa kita jadikan partner untuk kita diskusi. Terutama saya di samping kegiatan diskusi hari ini, nanti saya juga akan mendiskusikan dengan teman sejawat bagaimana supaya pembelajaran saya di kelas lebih maksimal. Kemudian yang kedua teman sejawat, kemudian juga siswa ya, atau murid ini juga menjadi salah satu unsur utama di dalam keberhasilan aksi yang akan saya laksanakan. Kalau murid saya masih belum menunjukkan motivasi belajar yang baik, kemudian hasil belajar yang baik pula, berarti aksi saya belum berhasil. Berikutnya lagi yang ketiga terkait dengan organisasi di luar tugas saya, mungkin
sebagai contoh di kegiatan PPS itu saya akan melibatkan teman-teman di PPS, di BPD saya akan melibatkan teman-teman di keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan mungkin juga di PTRI untuk penyelesaian tugas-tugas kita akan berkolaborasi dengan mereka sehingga tugas itu tidak semuanya harus ngumpul di saya begitu. Biar nggak kepotan tugas ya Pak Iya, ya. iya. Iya, ini kan memang sangat luar biasa ya. Saya mendengarkan informasi bagaimana kegiatan panjenengan, aktivitas panjenengan yang luar biasa itu. Tapi ya itu tetap tugas utamanya adalah mengajar ya Pak ya. Iya, Jadi iya. tetap harus memprioritaskan bahwasanya mengajar itu adalah Tugas hal yang utama. utama, tugas utama yang harus diutamakan juga Iya, seperti iya. itu. Oke Pak Suratman, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, amin, Luar amin. biasa sudah ada action nih. Iya, iya. Kira-kira kapan kita akan ngobrol lagi biar saya bisa tahu sudah sampai mana nih? Iya, iya. Namanya peningkatannya sudah sampai skala 9 atau belum seperti itu? Iya. Mau kapan? Jadi Ketemu lagi, ya. tadi disampaikan Bu Aski ini kan sekalian kita akan melihat bagaimana perubahan Betul. dari aksi yang akan saya lakukan gitu. Ya, Saya kira mungkin 2 minggu Bu. 2 minggu. Kalau Pak. misalnya sekalian kita akan melihat dari hasil aksi Iya. yang saya lakukan, karena kalau 1 minggu mungkin Belum nampak. belum nampak perubahan pada anak. Kita coba nanti dalam 2 minggu, mudah-mudahan nanti ada perubahan yang signifikan dari kondisi Amin. awal sampai dengan nanti kondisi setelah saya melakukan aksi atau perbaikan pembelajaran di kelas. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Suratman, luar biasa obrolan kita hari Iya. ini ya. Mudah-mudahan kedepannya diberi kemudahan, Amin, amin. kelancaran dan terutama dengan sehat. Amin. Ya, Terima kasih aktivitas Bu. panjenengan luar biasa, tanggung Iya. jawabnya banyak. Mudah-mudahan nanti dari beberapa rencana aksi dengan tadi, kalau saya catat tadi ada 3 apa ya? Yang pertama adalah prioritas pekerjaan, kemudian membentuk teamwork, kemudian membuat list ya, list checklist urgensi pekerjaan itu. Kemudian nanti insya Allah panjenengan akan melibatkan beberapa pihak yaitu teman sejawat, siswa, kemudian tim atau berkolaborasi dengan tim kerja pada sebuah organisasi tadi ya Iya, kita sesuai katakan. organisasinya. Kemudian untuk 2 minggu yang akan datang kita akan sharing lagi, ngobrol lagi, mudah-mudahan sudah sampai pada skala 9 ya Pak ya. Amin, amin. Oke, tetap semangat Pak Suratman, Terima luar kasih, Bu biasa As. panjenengan, sehat selalu. Amin. Cukup sepertinya Iya, kita iya. akan ketemu lagi 2 minggu Iya. yang akan datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bisa dilanjut aktivitas yang lain. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih ya Bu Askini, Pak Suratman tadi sudah mempraktikkan praktik coachingnya ya. Di sini saya sedikit menilai ya Pak Askini ya, tentang instrumen alur tinta tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Askini tentang tujuan. Alhamdulillah tampak nih, tampak Bu Askini menanyakan kepada Pak Suratman tentang tujuan, lalu diskusinya mau apa seperti itu. Dan dilakukan identifikasi. Di sini juga saya melihat tampak Bu Askini menanyakan ya, apa yang ingin Kak Rahman ceritakan, sampaikan, hambatan, solusi, ya. Lalu ada rencana aksi. Bu Askini juga tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Suratman, rencana aksinya, menanyakan skala prioritas tadi ya, terus perencana aksinya itu seperti apa. Lalu yang terakhir yaitu Bu Askini menanyakan juga tentang tanggung jawab. Di tanggung jawab ini Bu Askini menanyakan kapan nih, lalu siapa saja, lalu komitmen apa, seperti itu. Itu juga termasuk pertanyaan yang berbobot. Lalu Bu Askini menanyakan lagi, kira-kira setelah Pak Suratman menjalankan aksinya, Bu Askini menanyakan lagi, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol kembali. Lalu Pak Suratman bilang 2 minggu seperti itu ya. Ya, alhamdulillah sudah tampak semua sesuai alur tinta. Lalu dilanjutkan kompetensi yang akan dikembangkan. Waktu itu Bu Askini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini juga tampak kehadiran penuhnya juga Bu Askini sudah baik, mendengarkan aktif juga dengan cara Bu Askini tadi mengulang ya, mengulang lalu mendengarkan dengan rasa. Maaf nih Bu Askini, tadi kan Bu Askini sebagai coach nih, saya tanya kira-kira ada tidak indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Askini inginkan? Untuk kedepannya atau yang baru saja Bu? Yang baru saja. Oke.
Yang baru saja saya akan mengambil kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan bobot ya Pak Ruslat Menggi. Saya rasa nih saya sudah berhasil karena di situ indikatornya adalah Pak Suratno bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian juga menemukan solusi. Jadi menyampaikan sekaligus menemukan solusinya sendiri, menggali ide-ide dari beliau untuk mencari solusi atas permasalahannya tadi. Sudah ditemukan langkah-langkahnya, rencana aksinya tadi ada 3 itu ya Bu ya. Yang pertama adalah prioritas pekerjaan, kemudian membentuk teamwork, sama membuat urgensi pekerjaan dengan cara daftar list pekerjaan. Jadi hasil daripada saya mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak Suratman sudah mendapatkan ide tersebut dan akan mengaplikasikan atau mengimplementasikannya itu dalam waktu 2 minggu ya Pak Anggi? 2 minggu, seperti itu. Sekarang kita fokus ya Bu Asgini pada area yang ingin Bu Asgini kembangkan. Tadi kan itu kan barusan tadi yang sudah Bu Asgini lakukan. Nah, kira-kira Bu Asgini nih sebagai coach, kira-kira ada tidak yang ingin Bu Asgini kembangkan? Oke. Yang ingin saya kembangkan mungkin untuk pertemuan selanjutnya, untuk coaching selanjutnya adalah kehadiran penuh Bu. Karena hari ini tadi agak sedikit gugup ya Pak ya, karena Pak Suratman juga sudah banyak jadwal dengan kesibukan beliau. Jadi sebetulnya ini masih kurang maksimal ya Pak ya, masih belum penuh kehadirannya karena sudah banyak pekerjaan menanti seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi itu betul-betul lebih fokus pada waktu yang lebih relatif lebih panjang ya Pak ya, seperti itu. Berarti Bu Asgini sebagai coach kompetensinya yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Tadi. Biar lebih rileks ngobrolnya, lebih santai, lebih luas lagi, sehingga bisa menemukan ide-ide baru yang lebih banyak lagi seperti itu. Iya, satu lagi Bu Asgini boleh? Berarti untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan ada 4 ya Bu Asgini. Betul. Jadi saya tanyakan kembali Bu Asgini. Oh gitu ya. Kalau nggak ingat dibantu ya Pak ya. Oke, kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching itu ada 4 Ibu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan Bu Asgini ini bisa ya Amin. untuk mengembangkan semua ini. Amin. Termasuk tadi ya Kolaborasi dengan coachingnya yang perlu juga. dikembangkan Betul. kehadiran penuh. Oke. Cukup sekian penilaian dari saya. Terima kasih, Mohon Bu. maaf Bu Asgini. Terima kasih sekali. Bu Lisa sudah meluangkan waktu untuk kami berdua. Sama-sama Bu Asgini, Pak Suratman, terima kasih Iya, Nggih. iya. Ya, demikianlah supervisi akademik, coaching untuk supervisi akademik yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.